Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pembelajaran dari dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita belajar tentang tata cara bersuci dari hadas dan najis. Yang pertama, pengertian toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab tohur yang artinya bersih, suci. Secara istilah, toharoh adalah membersihkan diri dari segala hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dan najis yang terdapat pada badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang menempel di badan. Toharoh juga diartikan membersihkan dan mensucikan diri dari hadas dan najis sebagai salah satu syarat melaksanakan ibadah tertentu. Dasar hukum toharoh adalah wajib, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Hal ini sesuai dengan perintah Allah untuk membersihkan diri dari kotoran badan maupun kotoran hati yang terdapat dalam firman Allah berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marra aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaibi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Itulah ayat yang menerangkan perintah untuk bersuci atau berwudu bila sedang dalam perjalanan atau sakit dan tidak menemukan air, maka boleh dengan bertayamum. Selanjutnya, pengertian dan klasifikasi hadas. Coba terangkan hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah segala sesuatu yang dapat membatalkan wudu dan salat. Ya. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Sebutkan seorang dapat dikatakan berhadas kecil apabila mengalami keadaan-keadaan sebagaimana aja. Keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur, seperti kencing, kentut, buang air besar. Bila nakal, seperti tidur atau pingsan, menyentuh tubuh atau dubur dengan telapak tangan, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Cara mensucikan diri dari hadas kecil yaitu dengan berwudu. Seseorang yang akan melaksanakan ibadah sholat tetapi dalam keadaan berhadas kecil, maka
maka ia harus bersuci dengan berwudu terlebih dahulu. Adapun orang yang berhadas besar apabila mengalami beberapa perkara berikut ini, yaitu yang pertama, haid bagi perempuan, wiladah atau darah yang keluar pada saat melahirkan, nifas, ihtilam bagi orang laki-laki, berhubungan suami istri. Jika salah seorang mengalami salah satu keadaan di atas, maka caranya mensucikan diri ialah dengan mandi besar, berbeda dengan hadas kecil tadi dengan berwudu. Yang selanjutnya, pengertian dan klasifikasi najis. Coba terangkan pengertian najis. Najis yaitu suatu benda yang batal hingga dapat menghalangi sahnya suatu ibadah tertentu yang disyaratkan dalam keadaan suci sebelum melakukannya, seperti sholat, tawaf, dan lainnya. Najis berbagi menjadi beberapa macam. Ya, terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, najis mukhafafah. Mukhafafah artinya ringan. Jadi najis mukhafafah adalah najis yang ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikan najis mukhafafah yaitu dengan mempercikan atau mengusapkan air yang suci pada bagian yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasithah atau sedang. Coba terangkan najis mutawasithah. Jadi najis mutawasithah yaitu najis yang sedang atau pertengahan. Contoh najis yang sedang yaitu darah, air seni, tinja, bangkai, binatang, kotoran hewan, dan lainnya. Yang ketiga, najis muwalado. Muwalado artinya berat. Jadi najis muwalado artinya najis yang berat, seperti anjing dan babi, baik air liurnya, darahnya maupun kotorannya. Cara mensucikan najis muwalado yaitu membasuh sebanyak 7 kali, dan salah satunya basuhannya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Media yang digunakan untuk bersuci, yang pertama yaitu air. Air merupakan media utama untuk mensucikan diri atau tubuh, tetapi tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Ditinjau dari segi hukumnya, air dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, air mutlak. Apa itu air mutlak? Yaitu air yang suci yang menyucikan. Maksudnya adalah air yang masih murni baik sifat, bau maupun rasanya, dan dapat dikatakan sebagai air yang benar-benar bebas dari kotoran dan kuman. Yang termasuk dalam kategori air mutlak yaitu air hujan, air laut, air sungai, salju yang telah cair menjadi air embun, air sumur, atau air mata air. Yang kedua, air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Ya, ini air yang sudah dipakai, artinya air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketiga, air musamas, yaitu air yang terjemur sinar matahari. Hukumnya suci dan mensucikan pada benda lain, tetapi makruh untuk digunakan. Menurut fikih, menggunakan air yang dipanaskan sinar matahari dalam tempat logam yang terbuat dari seng atau besi, tembaga, baja, aluminium tidak dianjurkan karena benda-benda tersebut mudah berkarat. Yang terakhir yaitu air mutawahhir. Apa itu? Air mutlak yang sudah berubah salah satu dari bau, rasa, atau warnanya. Ya. Perubahan tersebut terkadang berubah karena bercampur dengan benda suci dan terkadang bercampur dengan benda najis. Apabila air itu berubah karena benda najis, maka menjadi air bukan najis. Tetapi apabila bercampur dengan benda suci, maka perubahan tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab, diantaranya sebab tempatnya, sebab sesuatu yang terjadi padanya, serta sebab tanah yang suci atau daun kering yang jatuh ke
menggunakan air saja atau air dan batu. Sedangkan istijmar adalah membersihkan kotoran dengan menggunakan batu saja. Beristijmar dengan batu tidak boleh kurang dari 3 batu. Oleh karena itu, menggunakan 3 batu umumnya akan lebih bersih. Namun, jika 3 batu masih belum